Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadal yaumu thulatha tarikh 10 September 2024 bertepatan dengan hari ke-6 dari Rabiul Awal 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dari pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari dari Kitab Tauhid. Yang mana pada kesempatan hari ini kita akan masuk kepada hadis Imran ibnu Husain. Namun sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala fi qoulihi ta'ala faqra'u ma tayassara min. Qala hadatsana Yahya bin Bukair hadatsana an Uqail an Ibn Shihab hadatsani Urwah anna Iswar bin Makhramah wa Abdurrahman bin Abil Qari hadatsahu annahuma sami'a Umar bin Khattab yaqulu sami'tu Hisham bin Hakim yaqra'u surat al-Furqan fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastama'tu li qira'atihi fa idza huwa yaqra'u ala qira'atin ala hurufin katsiratin lam yuqiniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakitu usawihu fi shalat fatasabbatu hatta sallama falabtuhu bi ridai fakultu man aqra'aka allati sami'tu man aqra'aka hadhihi surah allati sami'tu taqra' qala aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakultu kadzabta aqra'aniha ala ghairi ma qara'ta fantaratu bihi aquluhu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakultu inni sami'tu hadza yaqra'u suratul Furqan ala hurufin katsiratin lam tuqri'niha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsilhu iqra' ya Hisham fa qara'a qira'ah allati sami'tuhu faqala kadzalika unzilat thumma qala iqra' ya Umar faqara'tu allati aqra'ani faqala kadzalika unzilat inna hadzal qur'an unzila ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara min. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Yahya bin Bukair hadatsana Al-Laits an Uqail an Ibn Shihab an hadatsani Urwah an Al-Miswar bin Makhramah wa Abdurrahman bin Abdul Qari hadatsahu annahu sami'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu Hisham bin Hakim yaqra'u surat Al-Furqan fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastama'tu li qira'atihi fa idza huwa yaqra'u ala hurufin katsiratin lam yaqra'niha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakitu usawiruhu fi shalah fatasabbatu hatta sallama falabtuhu bi ridaihi faqultu man aqra'aka hadhihi surah allati sami'tu taqra' qala aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu katabta aqra'aniha ala ghairi ma qara'ta fantalaqtu bihi aqulu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqultu inni sami'tu hadha yaqra'u surat al-Furqan ala hurufin lam tuqra'niha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asilhu iqra' ila Hisham faqara al-qira'ah allati sami'tuhu thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadzalika unzilat thumma qala iqra' ya Umar faqara'tu faqala kadzalika unzilat inna hadzal qur'an unzila ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara min. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah hadatsana Yahya ibn Bukair hadatsana Laits an Uqail an Ibn Shihab hadatsani Urwa anna Miswar ibn Makhramah wa Abdurrahman ibn Abdul Qari hadatsahu sami'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Hisham ibn Hakim yaqra'u surat al-Furqan fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يدركنيها فكدت أساوره في الصلاة فتصبت حتى سلم فلبته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كذبت أقرأنيها على غير ما قرأت فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت يقرأ سورة هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تدركنيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله اقرأ يا هشام فقرأ القراءة التي سمعته فقال رسول الله كذلك أنزلت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر فقرأت أقرأني كذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. Bismillah, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Haddatsana Abu Ma'marin. Haddatsana Abdul Qalidu haddatsani Mutarrif ibn Abdullah an Imrana qala qultu ya Rasulullah ya'malu al-amilun qala kullu muyassaru lima khuliqa lahu kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Di hadis Al-Bukhari ini kita masuk kepada permasalahan kitab tauhid yang berhubungan dengan qada wal qadar. Maka hadis ini masuk kepada permasalahan al-qada wal qadar dan Imam Al-Bukhari memasukkan di sini di hadis kitab tauhid yang berhubungan dengan sifat tauhid al-qadar bagi Allah Jalla wa Ala. Dan hadis ini pun dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di kitab sebelumnya Kitabul Qadar dengan hadis yang lafadznya sedikit lebih panjang. Maka di dalam hadis ini Al-Imam Al-Bukhari mengatakan haddatsana Abu Ma'mar Al-Basri Al-Maq'adi. Maka dia adalah rawi yang thiqah, bahkan di atas derajat thiqah. Berkata Abu Zur'ah Ar-Razi kana hafidhan thiqatun, yakni annahu kana mutkinan, dia dulu seorang yang sangat mutkin. Dan berkata Ibnu Abi Hatim, anaknya Abu Hatim, katabna anhu bi Baghdad sadukun mutkinun qawiyul hadis. Maka inilah kedudukan dari gurunya Imam Al-Bukhari, Abu Ma'mar. Siapa tadi namanya? Abu Ma'mar Al-Basri Al-Maq'adi. Kemudian meriwayatkan dari Abdul Waris. Maka Abdul Waris di sini Abdul Waris Ibnu Sa'id Al-Ambari Al-Basri. Maka dua rawi ini datang dari Basrah. Dan kedudukan Abdul Waris sama di atas derajat thiqah. Berkata Abu Hatim sadukun ya'uddu minas thiqat huwa asbat min Hammad ibni Salamah. Maka Hammad ibnu Salamah seorang imam. Maka kata Abu Hatim dia lebih kuat dari Hammad ibnu Salamah. Berarti menunjukkan Abdul Waris ibnu Sa'id Al-Ambari di atas derajat thiqah. Dan begitupun ucapan Abu Zur'ah Ar-Razi thiqatun. Dan berkata Imam Ahmad kana asahun nas hadithan, bahwa dia orang yang paling benar hadisnya.
Dan berkata An-Nasa'i thiqatun sabtun, bahwa dia rawi yang di atas derajat thiqah. Kemudian di sini sebagian dari ulama menyebutkan dia mempunyai sedikit pemikiran al-qadar. Disebutkan oleh Ad-Dahabi hafidun sabtun salihun lakinnahu qadari. Namun kita lihat di sini bagaimana di sini Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari dia di kitab Tauhid dalam pembahasan Al-Qadar. Maka bagaimana Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari dia dari permasalahan hadis Al-Qadar, padahal dia Qadari. Maka disebutkan oleh para ulama bahwa bisa jadi dia taraja, sehingga hadis ini menjadi hujjah atasnya. Maka Yahya ibnu Ma'in menyebutkan illa anahu yaral qadar wa yudhirahu, bahwa dia dulu meriwayatkan ucapan-ucapan yang buruk tentang permasalahan al-qadar dan menjelaskannya kepada manusia, mendohirkannya bahwa dia al-qadari. Dan fitnah al-qadar sudah ada di zaman para sahabat, seperti datang Yahya ibnu Ya'mur kepada Ibnu Umar, inna fi Iraq Ma'bad al-Juhani yatakallam bi amril unuf, bahwa telah ada fitnah di Irak pada zaman Ibnu Umar masih hidup, yang mana mereka membicarakan bahwa Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa datang. Maka ini adalah perkara yang sangat besar. Maka dikatakan oleh Ibnu Umar, ana bariun minhu wahum minna bura'a, maka aku berlepas diri dari orang ini. Namun di sini bagaimana dia meriwayatkan hadis tentang al-qadar, maka wallahu a'lam bisa jadi dia telah rujuk, atau ucapan-ucapan manusia atasnya hanya sekedar tuduhan. Maka oleh sebab itu, ucapan saya ini, kenapa kok Imam Al-Bukhari meriwayatkan dia di hadis tentang qadar, padahal dia disebutkan oleh Yahya ibnu Ma'in qadari yang menjelaskan manhaj qadarnya. Maka kita mempunyai periwayatan dari anaknya, namanya Abdus Somad ibni Abdul Waris Al-Ambari, anaknya Abdul Waris. Apa dikatakan oleh anaknya? Makdzubun ala abi, bahwa permasalahan qadar itu didustakan kepada ayahku. Wa ma sami'tu minhu yaqul fil qadar qat, aku sebagai anaknya tidak pernah mendengar abi berbicara masalah qadar satupun, sedikit pun. Wa ma sami'tu minhu yaqul fil qadar qat syai'an. Maka ini pengakuan anaknya wallahu a'lam lebih didahulukan dari ucapan Yahya ibnu Ma'in. Dan Yahya ibnu Ma'in ma'ruf minal mutasyaddidin fil jarhi wa ta'dil. Maka oleh sebab itu Zakaria ibnu Yahya As-Saji mengatakan yahtamil annahu raja'a anhu bal alladhi ittadahli annahum itabhamuhu bihi li ajli sanaihi ala Amr ibni Ubaid fa innahu kana yaqul laula annani a'lamu annahu saduq ma haddastu anhu. Maka ihtimal dia dituding sebagai qadari karena dia memuji Amr ibnu Ubaid yang Mu'tazili al-Qadari, namun hakikatnya dia bukan qadari. Maka cukuplah ucapan anaknya yang menafikan bapaknya, dan anaknya lebih mengetahui keadaan bapaknya. Iya, Yahya ibnu Ma'in mengatakan dia qadari. Anaknya
yang merupakan orang yang duduk bersamanya terus-menerus, Abdus Somad Ibnu Abdul Warith, mengatakan itu didustakan kepada ayahku. Maka wallahu a'lam, dia seorang rawi yang thiqah dan tidak mempunyai pemikiran al-qadar, dan buktinya dia meriwayatkan hadis di Sahih Al-Bukhari ini. Imam Al-Bukhari mengambil hadisnya dari Abdul Warith yang membicarakan tentang qadar yang benar, yang sesuai dengan pemahaman ahli sunnah. Maka inilah dari permasalahan ilmu rijal. Insya Allah ke depannya di saat kita membaca Sahih Al-Bukhari, kita membuka Tahdhibut Tahdhib. Taib. Jadi semua rijal Al-Bukhari kita baca. Namun bagaimana caranya? Antum mempunyai Tahdhibut Tahdhib? Atau bagaimana? Yang mempunyai HP dibawa, anak-anak dibuka, dan saya juga akan memberikan laptop nanti di situ. Dibuka di laptop untuk rame-rame. Baik. Sekarang selesai dari Abdul Warith, maka kesimpulannya dia seorang rawi yang thiqah dan tidak ada ucapan dalam keadaan qadar. Yang mengatakan pemahaman qadar Yahya ibnu Ma'in dan diikuti oleh Imam Adz-Dzahabi, dan Yahya ibnu Ma'in mutasyaddid, dan yang kedua telah dinafikan oleh anaknya yang mengatakan bahwa ini adalah tuduhan belaka. Sekarang kita masuk kepada rawi yang berikutnya, wa Yazid. Maka Yazid di sini adalah Yazid ibnu Sinan. Yazid ibnu Sinan At-Tamimi. Maka mahaluh Yazid ibnu Sinan di sini wallahu a'lam, telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama antara yang mendhaifkan dengan yang mensadukkan. Maka di sini bagus sekali kalau kita buka Tahdhibut Tahdhib. Berkata Ibnu Adi fi haditsihi lin wa amatu hadithuhu ghairi mahfuz, bahwa dia di hadisnya itu sangat lemah dan kebanyakan dari hadisnya itu tidak mahfuz, tidak terjaga. Berkata Al-Baihaqi laisa bil qawi fil hadis. Berkata Al-Ukaili di zaman Imam Al-Bukhari, dia mempunyai kitab Ad-Du'afa, maka mengumpulkan rawi-rawi yang dhaif. Disebutkan oleh Al-Ukaili la yutabi'u ala hadithihi. Hadisnya itu tidak ada yang mengikuti. Makanya di sini kita mengetahui kalau ada rawi disebutkan hadis-hadisnya itu tidak ada yang mengikuti, bukannya dia senang. Oh, hadis-hadisku aneh, hadis-hadisku jarang orang tahu. Bukan. Justru ini celaan. Kenapa? Karena semua muhaddis yang datang pada zaman itu kepada syekhnya bersama dia, murid-murid yang lain menulis benar, dia menulis salah. Nah, seperti prakteknya antum di pelajaran kita di talqin. Berapa dari antum salah memberikan tulisan atau salah membaca? Semua membaca dengan al-imalah al-kubro. Dia membaca dengan misalnya taklil. Atau semua membaca dengan qiraah dari ha as-saqt Ya'qub. Maka dia membaca tidak ada ha as-saqt. Maka menyelisihi semua. Nah, seperti itu keadaannya. Dia menyelisihi semua murid-murid dari gurunya yang masyhur. Maka ini bukan pujian. Jangan, oh dia mempunyai hadis yang aneh. Ya sudah, kita kejar hadis-hadisnya. Kita kumpulkan hadis dari dia. Karena dia berkesendirian hadisnya. Tidak.
Orang-orang yang hadisnya berkesendirian maka dijauhi, karena justru menunjukkan dia salah menulis dari gurunya. Fahim tum? Maka ini kata Al-Ukaili, dia itu la yutabi alaihi hadithuhu. Dia tidak diikuti hadisnya oleh para ulama yang lain. Dan berkata Abu Hatim mahalluhu sidq wa kanal ghalib alaihi al-ghaflah. Yuktabu hadithuhu wa la yuhtaju bihi. Dan ini istilah Abu Hatim, mahalluhu sidq, maknanya dia dari segi amanah dipercaya. Maksudnya amanah diambil agamanya. Namun dari segi periwayatan kebanyakan ghaflah. Dan makna ghaflah, dia banyak waham di dalam hadisnya. Yuktabu hadithuhu wa la yuhtaju bihi. Maknanya ditulis hadisnya dan tidak dijadikan pendalilan kecuali jika datang riwayat yang lain. Maka kedudukan rawi seperti ini adalah dhaif jika berkesendirian. Jika datang pengikut mutaba'ah, maka akan dikuatkan menjadi saduq hasanul hadis. Wallahu a'lam. Maka berkata Abu Daud As-Sijistani sahibus sunan, laisa bisyai dhaif. Dan berkata Abu Zur'ah Ar-Razi, laisa biqawi, dia tidak kuat hadisnya. Dan berkata Al-Hakim sahibul Mustadrak, rawa anisiqat al-manakir. Ini dia penyakitnya. Dia meriwayatkan dari rawi-rawi guru-guru yang siqah hadis-hadis yang manakir, hadis-hadis yang aneh. Jadi kesimpulannya seorang rawi mempunyai hadis yang berkesendirian yang aneh, itu bukan pujian. Walakin kata Al-Hafidh, kata Imam Al-Hakim di Mustadraknya, laisa bimatruk. Jadi meskipun dia dhaif tetapi tidak sampai ditinggal. Maknanya dhaif yang ringan. Kalau dhaif jiddan maka dia matruk, ditinggal. Maka dikatakan laisa bimatruk. Maknanya dia dhaif yang jika berkesendirian didhaifkan, jika mempunyai teman nanti mutaba'ah dia akan naik kepada derajat hasan. Dan berkata Imam Ahmad dhaif, laisa hadithuhu bisyai la yambagi an yuktaba anhu. Maka tidak pantas ditulis hadisnya untuk dijadikan dalil, tetapi dia hanya pantas untuk dijadikan mutaba'ah saja. Berkata An-Nasa'i dhaif, matrukul hadis laisa bisiqah. Nah, lihat di sini bagaimana An-Nasa'i. Telah kita pelajari An-Nasa'i dari apa? Mutasyaddidin. Maka yang lain mengatakan dhaif saja biasa, dia yang mengatakan matrukul hadis. Hadisnya dibuang ke tong sampah. Dan laisa bisiqah, kalimat laisa bisiqah dhaif jiddan. Maka lihat al-ulama yakhtalifun fi jarhi wa ta'dil. Man minal mutasahilin, man minal mutasyaddidin, man min ahlil adl. Fanahnu na'khud aqwal ahlil adl. Maka Ibnul Madini mengatakan dhaiful hadis. Maka dia pun sama Mu'tadil mengatakan hadisnya dhaif saja. Dan lihat bagaimana ucapan Imam Al-Bukhari yang adl, muqaribul hadis. Maknanya hadisnya saduq atau sedikit turun, illa anna ibnahu Muhammad yarwi anhu manakir. Namun anaknya meriwayatkan dari dia banyak hadis-hadis yang mungkar. Berkata Yahya ibnu Ma'in, laisa hadithuhu bisyai, laisa bisyai, laisa bisiqah. Di sini semua jarah-jarahnya keras. Bahwa maknanya laisa hadithuhu bisyai, hadisnya tidak apa-apa sama sekali. Itu menunjukkan dhaif jiddan. Laisa bisyai, laisa bisiqah. Dia tidak siqah dan tidak ada apa-apanya. Maka ini menunjukkan dhaifun jiddan, dan ini ucapan keluar dari Yahya ibnu Ma'in mutasyaddid. Maka di sini lihat bagaimana Yahya ibnu Ma'in bicara dan Imam An-Nasa'i yang terdahulu bicara. Maka keduanya dalam keadaan mutasyaddid. Maka selesai dari kedudukan rawi yang dhaif ini.
Kemudian kita selesaikan wa Mutarrif. Di sini Mutarrif ibni Abdillah al-Amiri. Dia seorang tabi'i kabir yang meriwayatkan dari Imran ibnu Husain. Maka Mutarrif ibni Abdillah al-Harshi al-Basri. Dan dia seorang tabi'i yang thiqah. Bahkan dikatakan wulida fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana min ibadi ahli Basrah wa zuhadahum. Menunjukkan bahwa dia mukhadram, dia hidup di zaman Nabi hidup. Namun di mana tinggalnya? Di Basrah, bukan di Madinah. Maka dia min kibari tabi'in, dan dia rawi yang thiqah dan ahlil ibadah. Maka Mutarrif meriwayatkan dari seorang sahabi di sini, sahabat Imran ibnu Husain. Lalu Imran ibnu Husain mahaluh, kata-katakan dia sahabi. Tidak butuh lagi dipertanyakan kedudukannya. Dan Imran ibnu Husain kalau kita tanya, dia minas sabiqin al-awwalin, maka Imran ibnu Husain apakah minas sabiqin al-awwalin? Jawabnya tidak. Maka dia masuk kepada Islam di Am Khaybar. Dan kapan Khaybar itu? Di 7 Hijriyah. Maka dia baru masuk kepada Islam di tahun 7 Hijriyah. Berarti seperti siapa? Seperti Abu Hurairah yang datang dari Yaman. Berarti dia bukan as-sabiqun al-awwalin, bukan. Dan bapaknya Husain, karena dia Imran ibnu Husain ibnu Ubaid, bapaknya seorang sahabi juga. Maka Husain dan Imran keduanya sahabian. Dan dari keutamaan Imran ibnu Husain, meskipun dia dalam keadaan hanya duduk beberapa tahun bersama Nabi, 3 tahun, namun seperti Abi Hurairah diberkahi ilmunya. Maka Abu Hurairah hanya duduk 3 tahun bersama Nabi, tetapi kasratul mulazamah, maka dia menjadi orang yang paling banyak hadisnya. Dan begitu pun dari Imran ibnu Husain. Maka Imran ibnu Husain barakallahu fikum duduk bersama Nabi selama 3 tahun, dan dia menjadi ulama as-sahabah dan menjadi orang yang faqih dari sahabah. Dia meriwayatkan dari Nabi hadis yang hanya 130 hadis. Dan dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi Imam Al-Bukhari dan Muslim diantaranya hadis ini an Imran ibnu Husain. Maka 21 hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan kemudian akhirnya dia menjadi ulama as-sahabah di zamannya. Maka berkata Muhammad ibnu Sirin, ma qaddamal Basrah ahadun min ashab Nabi sallallahu alaihi wasallam yufaddilu ala Imran ibnu Husain. Maka inilah keutamaan Imran ibnu Husain, dan beliau tidak pernah melepaskan begitu saja di saat ada perintah dari Nabi untuk berjihad. Maka dia berjihad bersama Nabi semua peperangan. Maka sekarang kita masuk kepada syarah. Maka syarah yang pertama, bagaimana Ustadz hadis ini? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Yazid, yang mana dia Ibnu Sinan, dhaif.
Maka bagaimana di Sahih Al-Bukhari ada hadis yang dhaif? Maka kita menjawab, hadis ini di Kitab Tauhid sanadnya memang dhaif. Namun hadis ini telah datang di riwayat Imam Al-Bukhari di Kitab Al-Qadar. Jadi masih di Sahih Al-Bukhari, Al-Bukhari meriwayatkan di Kitab Al-Qadar dari riwayat Imran ibnu Husain, walakin min tariqin akhar. Bisa ditulis sekarang sanadnya dan nanti dicari. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala, ini sanadnya yang ada di Kitab Al-Qadar yang bisa menjadi penguat. Haddatsana Adam, man Adam? Ibnu Abi Iyas. Haddatsana Syu'bah, Ibnu Al-Hajjaj. Haddatsana Yazid Ar-Risqu. Maka di sini meriwayatkan dari Yazid Ar-Risqu. Qala sami'tu Mutarrif ibni Abdillah yuhaddits an Imran ibni Husain. Apa faidahnya di sini? Mutaba'ah Yazid ibnu Sinan yang dhaif tadi, di sini madarul hadisnya kepada Mutarrif, dan muridnya Mutarrif di sini Yazid Ar-Risqu. Idan mal farq baina Yazid ibnu Sinan yang dhaif tadi di sanad di Kitab Tauhid yang antum baca sekarang dengan Yazid Ar-Risqu? Yakhtalif. Yazid Ar-Risqu maka dia adalah Yazid ibnu Syarik ibnu Risqu. Maka sebelum kita masuk kepada matan, kita jelaskan di sini mutaba'ah. Maka Yazid ibnu Syarik Ar-Risqu dia Al-Basri, dan di sini dia mutaba'ah untuk rawi Yazid ibnu Sinan yang dhaif tadi. Maka Yazid Ar-Risqu dia disebutkan oleh para ulama, berkata Abu Zur'ah Ar-Razi thiqatun. Qala Abu Isa At-Tirmidzi thiqatun. Qala Abu Hatim Ar-Razi thiqatun. Qala Imam Ahmad salihul hadis. Qala An-Nasa'i laisa bihi ba's. Wa qala Muhammad ibnu Sa'ad Al-Waqidi thiqah. Wa qala Yahya ibnu Ma'in laisa bihi ba's. Fa min hadhil aqwal, dari semua ucapan para ulama, dia adalah rawi yang thiqah. Maka kenapa Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari Yazid ibn Sinan? Karena dia ingin meriwayatkan dari murid-muridnya Mutarrif. Ada Yazid bin Sinan yang dhaif, dan di sini dia meriwayatkan dari rawi yang thiqah Yazid ibnu Syarik Ar-Risqu. Sama-sama dari Basrah. Maka inilah keutamaan Imam Al-Bukhari mengambil guru dari berbagai tempat. Dan mengambil dari yang dhaif dikuatkan dengan yang sahih. Maka di sini mahalu hadis yang ada di Sahih Al-Bukhari, kita katakan periwayatan Yahya ibnu Sinan dari Mutarrif dari Imran di Kitab Tauhid, dikatakan riwayatnya hasan li ghairi. Karena Yazid ibnu Sinan dhaif, seperti tadi ucapan ulama fi jarhi wa ta'dil kami sebutkan, namun telah diikuti oleh Yazid ibnu Syarik Ar-Risqi wa huwa thiqah. Maka akhirnya kita ketahui sekarang kenapa Imam Al-Bukhari kok mengeluarkan hadis yang dhaif. Jawabnya, dhaif tetapi bisa terangkat kepada hasan li ghairi. Maka bagaimana lafadznya? Kita masuk kepada lafadz yang di Kitab Al-Qadar. Sanadnya tadi haddatsana Yazid Ar-Risqu hadhil mutaba'ah sami'tu Mutarrif an Imran qala rajulun, berkata seseorang, ya Rasulullah, ayu'rafu ahlul jannah min ahlin nar. Bagaimana cara mengetahui si fulan penduduk surga dan si fulan penduduk api neraka? Qala na'am. Maka na'am, diketahui. Qala falima, bagaimana cara mengetahuinya ya Rasulullah? Falima ya'malu al-amilun, maka tergantung dari apa yang dia perbuat. Qala kullu ya'malu lima khuliqalahu aw lima yusirolahu. Maka semua orang itu
penduduk surga akan dimudahkan masuk surga dengan amalan-amalannya. Dan penduduk api neraka Allah mudahkan kepada amalan-amalan ahli neraka. Sampai kepada ujung hayatnya. Seperti di hadis Ibnu Mas'ud, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini muttafaqun alaih, la ya'malul abd bi amali ahlil jannah hatta bainahu wa bainal jannah ila dhira. Maka bisa jadi seseorang sepanjang hayatnya melaksanakan amalan ahlul jannah, seakan-akan surga itu antara dia dengan dirinya hanya satu jengkal, hanya satu depak. Semua orang memperhatikan dia mudarris, dia ustadz, dia imam, dia bla 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 bla. Calon surga. Surga itu hanya sedepak, sejengkal itu. Walakin, namun Allah menginginkan dia itu min ahli nar. Meskipun misalnya masuk api nerakanya itu tidak kekal. Jadi perlu diketahui, orang yang masuk api neraka terbagi menjadi dua. Forever in hell, kekal di api neraka, dan mereka musyrik, kafir, mati dalam keadaan kesyirikan, kekufuran, munafik. Ini jelas. Khuludun finnar. Wa hunaka yadkhul ilan nar, masuk kepada api neraka seperti di hadis-hadis. Namun dia seorang muslim, bahkan sahabi. Berarti bagaimana masuk api neraka sementara? Setelah berhak diadab di api neraka karena dosa-dosanya, dipindahkan ke surga. Fahim? Jadi keyakinan ahli sunnah, surga neraka itu orang-orang yang masuk dibagi menjadi dua. Ada yang kekal dan ada yang tidak kekal. Lalu orang-orang yang tidak kekal ini siapa? Muslimun. Maka seperti hadis contohnya iftirakul ummah. Sataftariku ummati ila thalatha wa sab'ina firqah kulluha finnar. Akan masuk kepada api neraka umatku. Semuanya di api neraka. Kita berpikir, katanya orang kafir yang kekal di api neraka. Orang muslim juga masuk api neraka. Iya, masuknya masuk. Namun tidak kekal. Fahim? Karena kebidahannya. Karena melaksanakan kebidahan. Karena bid'ah i'tiqadi masuk kepada syiah, kepada sufi. Dan nanti ditafsir oleh para ulama. Di sana kebidahan terbagi menjadi dua. Bid'ah yang mencapai kekufuran. Bid'ah mukaffarah. Dan bid'ah yang hanya sekadar bid'ah. Sekarang contoh. Orang yang melaksanakan kunut fajr. Sesuai dengan hadis Tariq Ibnu Ashim dari bapaknya, hadihi muhdatsya waladi. Ini adalah perkara yang bid'ah wahai anakku. Di sini bid'ah, apakah bid'ahnya mukaffarah, mengeluarkan manusia dari agama Islam? Jawabnya tidak. Dan di sana ada kelompok misalnya Ar-Rafidhah yang bid'ah. Bid'ahnya dia itu seperti di Yaman, salatnya Allahu Akbar seperti ini. Tidak mengangkat kedua tangan. Dan di saat imam waladhdallin, diam. Tidak ada amin. Ini bid'ah dari kedua contoh ini. Dan tidak mempunyai keyakinan yang lain. Hanya ini saja. Dinamakan Zaidiyah. Apakah dikatakan mubtadi yang keluar dari agama Islam? Kita katakan tidak. Selama keyakinannya seperti itu. Berbeda fikih saja. Namun bagi mereka orang-orang Ar-Rafidhah yang seperti di Iran, maka mereka meyakini bahwa seperti di pelajaran yang lalu, di pelajaran Lamiyah Syekhul Islam, meyakini bahwa Abu Bakar dan Umar itu yang merampok dari jabatan kekhalifahan yang harusnya diberikan kepada Ali. Yang kedua, mereka mencela Abu Bakar dan Umar, melaknatnya. Dan mencela Aisyah radhiyallahu anha sebagai pelacur. Ini cukup mengeluarkan mereka dari Islam. Karena sabu sahabah, melaknat sahabah, maka keluar dari Islam. Ajaran ahli sunnah seperti itu. Ini aja cukup. Apalagi mereka mengangkat Ali, Fatimah, Hussein, Hasan, dan seterusnya dari imam 12 mencapai derajat ar-rububiyah. Maka di saat mereka jatuh tersandung ya Hussein, di saat mereka merasakan sesuatu yang menyedihkan, kembali kepada ya Hussein, bukan ya Allah. Dan mereka meyakini bahwa mereka tidak mati, tetapi berputar-putar di langit untuk memberikan rizki dan seterusnya kepada penduduk orang-orang Syiah. Maka ini jelas kekufuran, kesyirikan, sama-sama bid'ah,
namun mencapai kepada kesyirikan. Fahim? Dan bid'ahnya orang-orang sufi, pengagungan mereka kepada ahlul bait, para habaib, dari para wali yang seharusnya dia keturunan Nabi, alhamdulillah, selesai. Tapi tidak, kuburannya ditinggikan dan mereka meminta berdoa, wahai wali al-fulani, berikanlah aku rizki. Di sini sudah masuk kepada kekufuran atau tidak? Inilah contoh bid'ah yang masuk kepada kekufuran. Adapun hadis tadi, sataftariqu ummati ila 73 firqah kulluha finnar, maka fihi tafsil. Intinya masuk api neraka. Nanti ada yang kembali kepada surga yang bid'ahnya itu tidak mukaffarah, seperti misalnya pemikiran-pemikiran kebid'ahan dari kelompok-kelompok selain ahli sunnah. Perbedaan sedikit dari segi permasalahan manhaj yang bisa ditolerir, maka di sini tidak kufur. Namun sampai meyakini bahwa Ali dan Hussein dan 12 imam dari kelompok Syiah tidak meninggal tetapi mengatur alam raya, ini jelas kekufuran, kesyirikan. Dan juga para sufi yang mengatakan wali-wali mereka dari para habaib misalnya, itu kita berdoa meminta kepadanya, maka ini dilarang. Ini kesyirikan. Maka di sini kembali kepada permasalahan bahwa di dalam hadis-hadis, misalnya hadis tadi yang kami sebutkan, tidaklah seseorang melaksanakan amal-amal dan dia itu amalannya antara surga dengan orang ini hanya sejengkal saja. Maksudnya dia berhak menjadi ahli surga. Namun jika Allah menginginkan dia itu menjadi penduduk api neraka, di sini maksudnya menjadi penduduk api neraka kekal apa tidak? Intinya tidak kekal. Karena dia asalnya orang yang soleh. Namun melaksanakan su'ul khotimah, maka dimasukkan api neraka dengan izin Allah. Jika Allah ingin membebaskannya pun membebaskannya dengan sholatnya, dengan keislamannya, dengan ketauhidannya. Banyak perkara ini butuh kepada tafsir dan kita tidak bisa menghukumi awas. Si fulan begini, si fulan di neraka, tapi begini dan begitu, tidak. Ini urusannya kembali kepada Allah. Kita hanya berbicara dengan nas hadis. Karena di hadis Ibnu Mas'ud disebutkan, maka Allah akan mengubah. Wa qabla mautihi ya'mal bi amali ahli nar. Sebelum meninggal dia menjadikan amalan penduduk api neraka. Kemudian mati, kemudian belum bertaubat, kemudian masuk api neraka. Namun tidak kekal. Fahim sekarang? Nah, ini dari permasalahan contoh tadi, bahwa dari mana diketahui seorang penduduk ahli surga dan seorang penduduk ahli neraka? Dari apa-apa yang Allah mudahkan atasnya. Jika dimudahkan kepadanya amalan ahli surga, istiqomah meninggal, ya sudah, dia akan masuk surga. Jika dia mudahkan oleh Allah orang ini melaksanakan amalan ahli neraka dan terus, maka dia akan meninggal. Seperti Abu Lahab, seperti Abu Jahal, seperti pamannya Nabi, melaksanakan amalan-amalan yang terus-menerus sampai dia meninggal penduduk ahli neraka. Maka ini yang kita inginkan di sini. Maka di hadis ini agak lebih panjang disebutkan dengan lafaz bahwa bagaimana ya Rasulullah mengetahui si fulan masuk api neraka, si fulan penduduk surga? Qala kullu ya'malu lima khuliqalahu aw lima yusirolahu. Semua orang akan dimudahkan oleh Allah kemana arahnya. Maka oleh sebab itu kadang kita kaget, si fulan Masya Allah multazim, sekarang keluar dari barisan ahli sunnah, sekarang demikian dan demikian. Ya sudah, itu sudah menjadi qada dan qadar, namun ada sebabnya. Sebabnya dia memang menjauhi ahli sunnah, dia memang menjauhi kelompok yang hak, maka Allah akan memalingkannya sesuai dengan ayat falamazagu azaghallahu qulubahum. Dan juga Allah berfirman, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan kepada apa yang dia inginkan. Akhirnya dia bisa jadi dalam keadaan seperti itu terus sampai akhir hayatnya. Maka di sini hadis ini diriwayat Al-Qadar. Apa faedahnya saya sebutkan?
mutabaah kepada kepada Yazid ibnu Sinan yang dhaif, yang mana dia Yazid ibnu Syarik dan dia dalam keadaan thiqah ar-Rizki. Maka ini faidah yang bisa kita berikan. Kemudian tentang permasalahan hadis ini berbicara tentang al-qadar, telah ditafsir di riwayat yang lain dengan sahabat yang lain. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Berkata Imam Ahmad, haddatsana Rawh, haddatsana Malik, haddatsana Ishaq, akhbarani Malik. Maka madarus sanad kepada Malik, an Zaid ibni Abi Unaisah, an Abdul Hamid ibni Abdurrahman ibni Zaid ibni al-Khattab, an Muslim ibni Yasar dari Umar ibni al-Khattab. Su'ila an hadhil ayah, ditanya Umar tentang ayat ini. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min duhurihim dzurriyyatahum, di surat Al-A'raf. Maka di saat Allah mengambil dari jiwa-jiwa Bani Adam sebelum dimasukkan ke alam rahim. Maka faqala Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila anha. Kata Umar, aku mendengar dulu Nabi ditanyai ayat ini. Maka ini menunjukkan bahwa para sahabat setelah meninggal Nabi itu menjadi sumber ilmu. Ditanya, ya Umar bagaimana ini? Ya Aba Hurairah bagaimana ini? Ya Abu Bakrin bagaimana ini? Maka mereka akan meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi. Seperti di sini. Bahwa Nabi dulu telah ditanya hadis ini juga. Faqala Rasulullah, jawabannya, innallaha khalaqa Adam summa masaha dhahrahu biyaminihi wastakhraja minhu dzurriyyah. Faqala khalaqtu haula lil jannah wa bi amali ahlil jannah. Ya'maluna summa masaha dhahrahu fastakhraja minhu dzurriyyah. Faqala khalaqtu haula linnar. A'udzubillah. Kita meminta kepada Allah bukan dari kelompok mereka. Wa bi amali ahlin nar ya'lamun atau ya'malun. Maka maknanya di sini di dalam ayat ini tadi, wa id akhadha rabbuka min bani adam min duhurihim dzurriyyatahum, maka di saat Allah mengambil kepada keturunan-keturunan Bani Adam dari punggung-punggung sulbi Bani Adam, keturunan yang banyak, maka Allah mengambil sumpah kepada mereka. Alastu birabbikum faqalu bala syahidna. Apakah bukan kalian ketahui aku ini Rabb kalian? Tentu wahai Allah. Nah di sini diberikan oleh Umar di saat Nabi menjelaskan ayat ini bahwa Allah mengeluarkan dari tulang sulbi Bani Adam keturunan yang banyak, haula lil jannah. Jadi keturunan ini penghuni surga dari Adam. Lalu bagaimana? Kata Nabi, wa bi amali ahlil jannah ya'malun, akan terus melaksanakan amalan ahlil jannah. Lalu setelah itu Allah mengeluarkan juga dari keturunan Bani Adam. Kemudian dikatakan haula ahlun nar. Keturunan Bani Adam seperti kita keturunan Bani Adam. Namun penduduk api neraka. Dan tadi kami sebutkan penduduk api neraka ada dua. Kelak kekal di api neraka, musyrik, kafir, munafik, dan tidak kekal seperti muslim, namun mempunyai dosa. Dan Allah menginginkan dari dosanya yang tidak terampuni. Maksudnya belum minta ampun kepada Allah, su'ul khatimah. Faqala rajulun, selesai ini. Kepada Umar meriwayatkan. Faqala rajulun. Maka di saat Nabi meriwayatkan itu, kata Umar, ada seseorang, ya Rasulullah, fafimal amalu. Lalu bagaimana dengan amal tadi ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jal idza khalaqal abda lil jannah istamalahu bi amali ahlil jannah hatta yamuta ala amali ahlil jannah fayudkhiluhu bihi al jannah. Lalu bagaimana ya Rasulullah dari amal-amalnya? Allah jika menginginkan tadi kelompok dari Bani Adam melaksanakan kebaikan-kebaikan, Allah arahkan dia melaksanakan kebaikan-kebaikan, meninggal dalam keadaan amal-amal yang baik, dimasukkan surga. Wa idza khalaqal abda linnar, maka jika Allah tadi menjadikan sebagian dari penduduk api neraka dan akan di api neraka, baik
orang-orang kafir musyrik munafik kekal ataupun yang tidak kekal, istakmalahu bi amali ahli nar hatta yamuta ala amali min amali ahli nar fayudkhilahu bin nar. Maka Allah akan melaksanakan kemudahan bagi dia melaksanakan amal-amal yang musyrik kafir. Seperti yang kita lihat, musyrik kafir di negara-negara yang negara kafir. Mereka hidup biasa, tidak sholat dan bahkan tidak punya istri. Hanya berteman dengan perempuan sudah. Bahkan punya anak tanpa punya hubungan nikah. Seperti kucing ya, si Susan punya anak. Seperti itu. Al-muhim, berapa banyak dari mereka di daerah-daerah orang-orang musyrik dari negara-negara selain Islam, maka keadaannya seperti itu. Dan mereka terus melaksanakan amalan-amalan kufur dan syirik sampai mereka meninggal. Lalu bagaimana dengan hadis Ibnu Mas'ud yang tadi disebutkan? Maka itu adalah contoh yang Allah inginkan, bahwa tidak semua yang antum lihat orang-orang yang soleh udah dijamin surga, itu maksudnya. Maka di dalam hadis tadi yang kami sebutkan dari Ibnu Mas'ud, bisa jadi seseorang melaksanakan amalan ahlu surga tetapi di akhirnya melaksanakan amalan ahlu neraka dan mati dalam keadaan itu dan masuk api neraka meskipun tidak kekal. Dan contoh seperti ini hadis siapa? Sahal ibnu Sa'ad di hadis Al-Bukhari. Di saat Nabi mengatakan di peperangan jihad, man arada an yangdura ila rajulin min ahlin nar falyangdur ila hada. Barang siapa yang ingin melihat penduduk api neraka, lihat-lihat nih wajahnya. Ini orang ini. Maka heran semua. Karena dia ma'ruf seperti di zaman itu seorang sahabi yang berjihad. Maka ma'ruf masuk surga. Lalu kenapa kata Nabi masuk api neraka meskipun maknanya laisa khulud finnar walakin muaqqatan faqat. Namun ini menjadi contoh bagi kita. Akhirnya apa kata orang yang mengikuti dia terus? La yazalu ala khairin hatta lama juriha fastajalal maut bidubabati sayfihi. Maka terus menerus dalam keadaan kebaikan orang ini, terus menerus dalam keadaan amalan ahlu surga, kecuali di saat dia terkena luka yang parah, tidak bisa kembali kepada base camp. Maka akhirnya Nabi di sini menyebutkan barang siapa yang ingin melihat kepada penduduk api neraka, lihat orang ini. Terus diikuti oleh para sahabat, terus dalam keadaan kebaikan, maksudnya berjihad fisabilillah dan malamnya melaksanakan salat malam. Maka suatu hari terkena luka yang parah. Orang ini istajala bidubabati sayfihi. Kemudian dia suicidal, bunuh diri dan menancapkan pedangnya ke arah langit. Kemudian dia melompat dan keluar mau salat. Maka keluar dari dada sampai tulang belikat pedangnya. Maka orang ini mati. Dalam keadaan apa? Su'ul khotimah. Maka ini sebabnya Nabi mengatakan penghuni api neraka, namun tentunya tidak kekal. Dia seorang sahabi, bukan seorang musyrik seperti Abu Jahal. Namun di sini apa hikmahnya yang bisa kita ambil? Bahwa tidak semua yang dohirnya bagaikan penduduk surga, dia itu di surga, tapi bisa jadi dia di api neraka dulu. Dan ini menjadi pendalilan bahwa penduduk surga terbagi menjadi dua, ada yang kekal dan ada yang tidak kekal. Fahim? Dan di sini menjadi pendalilan bahwa bunuh diri dari dosa besar dan dia tidak bertobat pada saat itu, maka berhak untuk mendapatkan iqab dari Allah karena dosa yang belum meminta ampun. Karena dohirnya dia mati, tidak bisa bertobat dari dosanya. Maka di sini faidah yang bisa kita berikan dari hadis ini, maka hadis yang ditasmi, hadis yang ada di kitab Tauhid, yang mana hadis di kitab Tauhid ini hadis yang pendek. Kemudian tadi di hadis Sahal ibnu Sa'ad apa kata Nabi? Innamal a'malu bi khawatimiha. Innamal a'malu bi khawatimiha. Sungguhnya amal-amal soleh seseorang masuk kepada surga dan neraka tergantung amal akhir
husnul khotimah ataupun su'ul khotimah. Namun itu juga tahta masyiatillah. Bisa jadi dia dimasukkan surga tanpa ke api neraka jika Allah inginkan. Kenapa? Sesuai dengan surat An-Nisa. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak pernah mengampuni dosa orang-orang yang mati dalam keadaan syirik dan masih mengampuni orang-orang yang melaksanakan tauhid. Maka bisa jadi diampuni, namun Allah menginginkan khobar dari Nabi bahwa orang ini masuk api neraka dahulu dan dia seorang sahabi. Fahimtum? Ini hadis dan pelajaran hari ini sangat agung sehingga membuat kita meminta selalu doa kepada Allah bahwa kita bisa melaksanakan sholat sekarang duhur, bisa melaksanakan ibadah-ibadah, menuntut ilmu dan sebagainya, itu karena sudah dimudahkan oleh Allah kepada kita. Fahimtum? Wa naktafi ilahuna